Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cantika dari jurusan Akuntansi Program Studi D2 Administrasi Perpajakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepailitan. Nah, apa sih itu pailit atau kepailitan? Pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu failit yang artinya bentuk kemacetan dalam kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepailitan itu disebabkan karena pengusaha atau perusahaan tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo. Nah, untuk apa sih adanya hukum yang mengatur kepailitan itu? Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah bertujuan untuk yang pertama, menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor. Kemudian, untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Yang ketiga, bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri seperti melarikan harta kekayaan debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap debitor dan membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditor. Siapa saja sih yang dapat dinyatakan pailit dan apa sih syarat pengajuan kepailitan? Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila debitur tersebut mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Jadi dapat disimpulkan syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan kepailitan. Yang pertama, debitor memiliki 2 atau lebih kreditor. Debitor tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya, dan utang yang tidak dapat dibayar itu harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah debitur sendiri dan seorang atau lebih kreditor. Selain itu ada juga beberapa pihak di luar perjanjian antara debitur dan kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Nah, apa sih akibat dari pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan? Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam pasal 21 UUK PKPU, yaitu kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu. Namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaannya karena ada kurator yang merupakan otoritas yang ditunjuk pengadilan yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan cara melanjutkan usaha debitor pailit. Dengan diteruskannya usaha tersebut, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yakni dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian. Nah, dalam kasus kepailitan sering terjadi nih persoalan apabila harta pailit ternyata tidak cukup untuk membayar piutang kepada kreditur-kreditur yang ada. Lantas, siapa saja sih yang berhak didahulukan untuk mendapatkan harta pailit? Nah, ada pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta pailit. Ada 3 jenis nih kreditur dalam masalah kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni yang pertama ada kreditur preferen.
yang mana kreditur ini memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Dengan hak ini, kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya dari kreditur lainnya karena ada alasan yang sah menurut hukum. Adapun contoh kreditur preferen adalah utang pajak dan upah pokok pekerja atau buruh. Yang kedua ada kreditur separatis yang merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Kreditur ini memiliki hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam hal pailit, termasuk dalam mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adapun contoh kreditur jenis ini adalah kreditur yang piutangnya dijamin oleh gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan, dan lainnya. Yang ketiga ada kreditur konkuren. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Kreditur konkuren ini dapat dikatakan sebagai kreditur yang tidak masuk dalam golongan kreditur preferen dan separatis. Jadi, dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya. Oke, jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.